Ya, masih di Sehat di Tengah Pandemi bersama Dr. Alvin Reynaldo, seorang spesialis THT. Dr. Alvin, langsung ya, kita akan menjumpai Pak Simon yang ada di Jakarta. Pak Simon, selamat pagi. Halo Pak Simon. Antono, ya Mas Bayu ya pagi ya. Ya, Begini, silakan. umur saya 65 tahun. 65 tahun. Yang 5 terus saya sejak November 2019 udah divonis dokter harus dipasang rekening 5, tetapi akhirnya harus dibepas. Nah ini masalah dibepas saya masih nunggu, apalagi udah masuk masa pandemi begini. Terus saya dikasih obat yang cukup lumayan banyak deh. Kalau ini boleh saya sebut namanya, nama obatnya boleh? Boleh silakan. Boleh ya. Nah saya terutama pagi makan Concord, terus dikasih pengencer Clopidogrel, malamnya dikasih Twinsta. Terus ya itu yang diminum terus diminum. Tapi saya juga tambahan juga suplemen dari pribadi saya makan B kompleks, D3. Tapi yang jelas Concord, Twinsta, Clopidogrel, Twinsta, terus ya itu pokoknya yang buat pengencer gitu ya. Nah itu tapi tuh tiba-tiba kuping saya malam suka ngedenging, kalau siang ngedenging juga, cuman kan kalau siang agak rame ya, kurang gitu. Nah kalau malam cukup lumayan dok. Nah saya terus pernah ke dokter THT 2 kali, udah dicek bersih, nggak ada apa-apanya, sampai pernah dicek pakai tes audio tuh yang gitu, bagus. Nah, penyebabnya kenapa sampai sekarang pun saya masih makan pengencer darah, Concord, sama kalau malam tuh Twinsta, itu Concord itu pastilah itu sama pokoknya pengencer darah makan 2 kali, aspirin sama Concord. Nah sekarang agak saya kurangin. Ya. Apakah penyebabnya itu? Jadi sampai sekarang saya belum melaksanakan operasi bypass, belum kena pandemi. Tapi obat itu tetap dimakan, tetapi saya tetap kontrol ke dokter itu apakah penyebab dinginnya itu dominan ke obat-obat apa memang jadi jantung dok gitu. Ya, terima kasih dok ya. Oke. Terima kasih Ya. Mas Bayu. Konsultasi atau ingin dengar second opinion juga, walaupun berkaitan Dr. Alvin nanti ya, kita dengarkan. Yang kedua penelpon dari Bandung, ada Ibu Mulyani. Ibu Mulyani, selamat pagi. Ayu, selamat pagi dokter. Ya, silakan Bu. Saya umur 55 tahun. Nah, saya ada ini sakit flu udah lama ini, sudah hampir setahun ya. Terus ingusnya itu nggak keluar dari hidung, tapi ada di tengah-tengah tenggorokan. Jadi untuk mengeluarkan ingus itu saya harus gitu, baru keluar gitu. Nah, waktu itu saya pernah ke dokter. Memang saya ada sakit penyakit dalam, dan itu memang terlalu banyak antibiotik yang saya makan. Katanya pengaruh dari antibiotik, apa betul atau gimana? Nah, terus kalau ada gangguan juga di telinga sebelah kanan, memang agak seperti kayak kurang enak. Tapi waktu itu saya pernah diperiksa, tapi nggak ada apa-apa, bagus katanya. Oke. Sampai sekarang itu masih flu-nya itu ya, jadi si ingusnya tetap ada di tenggorokan. Dan kalau setiap bangun pagi juga rasanya pahit gitu, mulut itu pahit rasanya, itu aja. Oke, baik Ibu Mulyani, nanti ditunggu ya. Terima kasih ya Mas Bayu ya. Sama-sama Bu Mulyani. Silakan Dr. Alvin untuk Pak Simon dulu di Jakarta tadi, yang berkaitan dengan ada penyakit jantung ya. Silakan Dr. Alvin. Ya, terima kasih. Ya Pak Simon, ini sebenarnya problem penyakit jantungnya ini memang kan berhubungan dengan adanya riwayat kekentalan darah, biasanya seperti itu. Riwayat kekentalan darah yang kita bilang berlebihan ya istilahnya ya. Jadi hiperagregasi trombosit, dan yang juga lagi familiar di saat sekarang ini ada pengaruh D-dimer yang tinggi. Nah, itu mungkin sudah banyak orang tahu tentang hal ini. Lalu dengan semakin tingginya, dan memang pasti dengan obat-obatan yang tadi sudah disebutkan, baik itu CPG dan lain itu sebagainya, itu memang hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi vaskularisasi atau pembuluh darah yang ada di telinga.
Nah, itu mempengaruhi, itu bisa memang. Mempengaruhi ke telinga yang bisa menyebabkan bisa sampai telinganya berkurangnya pendengaran ataupun masalah dengingnya tersebut. Nah, yang perlu saya perhatikan adalah nantinya adalah kacamata melihat pemeriksaan pendengarannya nanti akan berbeda. Mungkin Pak Simon udah lakukan pemeriksaan ya tadinya ya, kalau nggak salah seperti itu. Ya. Lalu lebih baik nanti saya lakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan daripada audiometrinya. Nanti kita lihat, biasanya kalau umur 65 itu biasanya frekuensi tingginya sudah menurun. Oh. Jadi kalau pemeriksaan pendengar itu ada frekuensi rendah, sedang maupun tingginya. Biasanya frekuensi tingginya menurun, lalu dengan frekuensi tinggi yang menurun itu membuat kabel-kabel yang ada yang tadi saya ceritakan tadi, yang di organ saraf pendengarannya, itu juga sedikit rusak juga jadinya. Sehingga mengakibatkan hantaran listriknya maupun itu ke otak itu membuat jadinya si telinganya seperti berdenging itu. Jadi ada umpan balik ceritanya. Oh, oke. Faktornya ada di situ. Jadi bisa faktor pembuluh darahnya dan maupun faktor usia karena listriknya itu. Jadi bisa saja tidak berhubungan jadi istilahnya. Jadi ada dua gitu, ada dua penyebabnya. Ya. Oke. Memang kalau misalnya masalah solusi udah jelas, ya pasti saya mesti lihat dulu, lihat seperti itu. Di tempat rumah sakit saya sebenarnya ada untuk pemeriksaan pendengaran yang kita bisa treat sedikit masalah dengingnya itu. Kita bisa treatment dengingnya di tempat pendengaran itu, lalu nanti akan diberikan obat-obatan. Oke. Nah, seperti itu. Baik, dari Pak Simon mudah-mudahan bisa terbayang ya apa yang kemudian dianalisa oleh Dr. Alvin. Untuk Ibu Mulyani di Bandung, Dr. Alvin, yang ada ini flu-nya udah lama 1 tahun, ada lendir, bukan menjadi bisa dibuang lewat hidung, tapi harus karena di tenggorokan. Mungkin jadi pengaruh ke telinga kanannya tadi begitu ya. Betul. Apakah pengaruh antibiotik katanya Dr. Alvin? Silakan, Dok. Ya Mas Bayu. Ibu Mulyani ya. Ini sangat kejadian yang cukup komplit. Hubungan THT-nya. Ya. Nah, ini berhubungan Ibu Mulyani. Jadi pada saat kita bilang hidungnya itu tersumbat, hidung tersumbat itu pasti ada pembengkakan di dalam. Selain memang mungkin sekat hidungnya juga mungkin agak bengkok, itu juga ada ya kemungkinan seperti itu. Terus ada faktor alerginya yang bikin dari hidungnya juga bengkak. Itu membuat menekan daerah pintu-pintu sinus yang di dalam hidung itu sendiri. Sehingga itu lendirnya itu susah keluar. Ya. Sehingga karena dia tersumbat kan. Nah, sehingga lendir yang dirasakan itu akan terasa di dalam hidung dan akan merasakan ke daerah tenggorok. Itu seperti itu. Oke. Lalu kalau misalnya dia bengkak-bengkak mulai dari saluran hidungnya sampai ke kupingnya, itu juga menyebabkan yang tadi saya bilang. Telinganya jadinya seperti kurang nyaman. Iya. Nah, kalau masalah hubungannya dengan antibiotik ya, tadi dibilangnya Mas Bayu ya. Betul. Ya, karena banyak minum obat-obatan, ya. Kalau banyak minum obat-obatan, berapa lama dulu minum antibiotiknya? Karena seperti ini adalah kita bisa beranggapan bahwa ini kemungkinan infeksi sinusitis sebenarnya. Infeksi sinus. Ya. Kalau itis kan infeksi istilahnya ya. Jadi ini sebagai infeksi sinus yang memang kita membutuhkan pengobatan antibiotik yang bisa berlangsung 2-3 minggu. Nah, 2-3 minggu lalu obat-obatan pilek dan lainnya. Oke. Jadi kalau menurut saya sih tidak perlu takut kok. Lalu saya juga jadi heran juga berobatnya kalau hidung kan mestinya ke THT ya. Kok ini ada internisnya juga, saya juga nggak tahu nih ininya. Nah makanya kalau menurut saya sih berobat lebih lanjut, jadi kita kerjasama dari THT maupun penyakit dalamnya. Oh, oke. Baik, begitu Ibu Mulyani di Bandung ya. Mudah-mudahan bisa ngeceknya 2 jadi ke dokter THT. Kalau memang punya penyakit internis atau penyakit dalam, ya itu jalan sendiri, tetapi ini harus diobati sedemikian rupa sehingga tidak terganggu. Baik,
Dr. Alvin Rinaldo, terima kasih waktu dan jawaban-jawabannya untuk netizen dan juga line telepon interaktif di Sehat di Tengah Pandemi kali ini. Salam sehat, kita ketemu lagi Dr. Alvin. Sama-sama. Ya. Selamat pagi.